tidak juga saya dapatkan, kebahagiaan itu tidak juga didapatkan. Nah, apa yang salah di sini? Hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana kebahagiaan, keberkahan dalam hidup Anda itu akan dibuka. Tentunya sudah hadir bersama saya seorang, bisa dikatakan ini seorang motivator, pendiri dari Yayasan SBA, Yayasan Santi Bakti Amerta, yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai bagaimana caranya membuka berkah dalam kehidupan. Sudah hadir Jero Esa Putra. Om Swastiastu, Jero. Om Swastiastu. Navigator Niki. Sangat baik dan selalu beruntung. Oh, aduh, kalau dalam hidup itu selalu beruntung ini sangat luar biasa sekali ya, Jero ya. Dan bahan keberuntungan itu juga bisa diinfluenkan ke saya Niki ya. Tentu bisa. Hari ini ya. Tentu. Jero, kalau saya bisa bertanya ini, definisi dari kebahagiaan dalam hidup itu seperti apa, Jero? Iya. Kalau kita bicara soal kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Hal yang sangat dicari-cari oleh semua insan di dunia ini. Yeah. Nah, bicara soal kebahagiaan adalah sebuah situasi di mana hati kita, pikiran kita, dan kondisi fisik kita selaras dengan apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini artinya kita bisa merasa damai, hatinya damai, pikiran damai, kehidupan pun damai. Nah, untuk mendapat hal itu tentu ada sebuah cara. Yeah. Nah, cara itu yang kami sebut istilahnya sebagai konsep rahasia jiwa alam semesta. Nah, dengan memahami rahasia itu, kita akan tahu bagaimana caranya menarik kebahagiaan-kebahagiaan, menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan, dan kita bisa selalu hidup lebih istimewa daripada semestinya. Dan saya bilang tadi apa? Selalu beruntung. Nah, semua ingin beruntung, tetapi harus tahu caranya bagaimana kita menarik keberuntungan itu. Jadi ada caranya yang akan kita bahas nanti ya. Tentu. Baik, Jero, kita rehat sejenak ya. Siap. Ini sebagai intronya saja. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita masih akan kembali. Bagaimana caranya pembukaan berkah kehidupan, kebahagiaan dalam hidup Anda. Jero, mohon bisa dijelaskan, ini Yayasan Santi Bakti Amerta. Ini tujuan yang paling mendasar dari pendirian yayasan ini sendiri seperti apa sih, Jero? Oh iya, jadi tujuan yang paling mendasar kenapa saya mendirikan yayasan ini adalah saya ingin berbagi tentang rahasia kehidupan. Nah, apa itu rahasia kehidupan? Adalah sebuah rahasia di mana di sana terdapat pengetahuan-pengetahuan, terdapat kunci-kunci yang bisa kita pakai untuk menggapai apa yang kita impikan. Jadi yang pertama tujuannya adalah ingin berbagi rahasia kehidupan dengan harapan semakin banyak jiwa, individu yang tahu rahasia ini, maka dia akan punya situasi kehidupan yang enak, tentram, bahagia bersama keluarga tercintanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan saya mendirikan yayasan ini adalah saya ingin mengajak semakin banyak lagi individu atau insan di dunia ini yang betul-betul bisa memahami tentang fitrah jiwanya di dunia ini. Artinya apa? Kita paham dengan baik apa tugas kita, apa tanggung jawab kita sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai suami. Jadi kita sama-sama mengerti tugas kita yang sebenarnya apa. Bila mana kita sudah tahu kita punya tugas ini, kita punya kewajiban ini, maka dalam kehidupan di sehari-hari dalam rumah tangga kita itu kan sangat nyaman sekali. Nah, yang ketiga, tujuan saya mendirikan yayasan ini adalah untuk berbagi, Pak. Berbagi pada siapa? Pada setiap individu, kepada setiap warga yang betul-betul pertama ingin berbenah. Dalam artian berbenah ingin hidupnya tenang, mapan, tanpa harus terbebani dari dosa utang. Itu. Yang berikutnya, berbagi pada siapa? Kepada setiap individu, seperti halnya anak yatim, panti jompo, itu kita ada program rutin untuk berbagi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tujuan kami mendirikan yayasan ini adalah untuk apa? Untuk membangkitkan mental-mental wirausaha di Indonesia. Bangsa kita, negara kita masih sangat banyak memerlukan jiwa-jiwa yang punya kemauan untuk berbisnis, berwirausaha. Nah, kenapa demikian? Semakin banyak pengusaha di Indonesia, itu tentunya negara ini akan semakin cepat maju dan semakin diakui di mata internasional itu, Pak. Jadi bisa dikatakan ini kunci rahasia kehidupan. Iya. Apa sebenarnya definisi dari yang akan diambil dari kunci rahasia kehidupan tersebut? Jadi banyak orang yang belum mengetahui kunci karena di sini ada kata rahasianya. Iya, benar. Ya, namanya kunci rahasia kehidupan tentu itu hal yang sangat dirahasiakan. Iya. Padahal rahasia ini adalah sebuah tuntunan yang sudah banyak diketahui manusia, namun yang mengetahui itu jarang sekali mau berbagi. Mohon maaf, bukan maksudnya gimana. Kenapa beliau belum mau berbagi? Ya cenderung pertama karena mungkin takut disalah artikan. Dalam artian niatannya baik berbagi, tahu-taunya nanti malah dianggap tidak baik gitu ya. Nah, di sini kita ingin berbagi rahasia kehidupan ini dengan niatan semuanya tahu tentang kunci-kunci kehidupan. Nah, tadi Bapak bertanya, apa yang sebenarnya disebut dengan rahasia kehidupan? Jadi ini adalah sebuah pengetahuan yang paling mendasar, di mana pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang sangat mendasar, sangat dalam pengetahuannya, yang bisa kita pakai untuk menata hidup kita.
Entah apapun tujuan kita, ingin menjadi seorang karyawan yang bagus, pengusaha yang hebat, menjadi anak yang soleh, jadi orang tua yang istimewa, itu dengan memakai rahasia ini kita akan bisa mendapatkan apa yang kita impikan itu. Nah, tidak hanya hal perihal pencapaian impian, tetapi dengan rahasia kehidupan ini, kita bisa membina, merangkul kehidupan rumah tangga kita itu menjadi lebih tentram, damai, dan akur. Nah, saya yakin juga semua ingin punya rumah tangga yang damai, yang tentram, yang harmonis. Ada rahasia-rahasia yang harus kita pakai. Nah, nanti saat workshop saya akan ceritakan beberapa konsep yang kita pakai. Salah satu hal yang paling menonjol, bagaimana caranya biar di rumah tangga harmonis. Pagi-pagi ya, biasakan diri, senyum pada pasangan, ucap terima kasih pada pasangan, ucap terima kasih pada anak-anak. Dan dalam komunikasi sehari-hari juga biasakan kita minta tolong bahasanya. Mohon maaf, saya sering melihat pasangan ketika dia perlu sesuatu pada pasangan bilang apa? Ambilkan itu. Nah, di sini kita akan rubah nanti pakai bahasa yang tolong ambilkan. Beda rasanya Pak ya. Ambilkan itu atau kita rubah yang tolong ambilkan. Mana enak Pak? Yang kedua. Yang kedua ada kata tolong. Dan setelah diambilkan kita bilang apa? Terima kasih. Nah, di sana terjadi energi yang sangat bagus. Jadi ada hal-hal kecil yang sering kita lupakan, tetapi itu yang akan diselingkan. Dampaknya besar sekali. Iya, dampaknya akan besar sekali dalam kehidupan ini, Jero. Bener. Tadi kita bilang tolong dan terima kasih itu mempunyai makna energi luar biasa. Ketika seorang pasangan kita bilang terima kasih, tentu dia merasakan ada penghargaan. Bener ya? Merasa dihargai. Ketika dia merasa dihargai, maka disitulah muncul rasa dia itu istimewa. Ketika ada rasa istimewa yang keluar, maka alam semesta akan merespon. Oh, ini rumah tangga istimewa, jadi berhak wajar terima rezeki yang istimewa juga. Nah itu, sering saya bilang kalau kita ingin mendapatkan banyak kupu-kupu, jangan kita tangkap kupu-kupu itu. Tetapi tanam bunga sebanyak-banyaknya di rumah kita. Nanti kupu-kupu kan hadir, dan itu kan indah luar biasa. Nah bunga yang saya maksud apa? Rasa cinta kasih sayang di keluarga itu. Itu salah satu rahasia kehidupan yang harus dipaham. Jadi sebentar. Ini dari tadi saya agak merinding nih. Lagi. Iya. Jadi dalam artian keharmonisan dalam keluarga juga akan menarik keberkahan itu rezeki. sendiri. Sangat besar. Itu keharmonisan dalam rumah tangga akan menyebabkan energi semesta yang energi positif. Dalam hal ini rezeki, itu akan sangat nyaman di rumah kita. Nah, dalam pengetahuan semesta dinyatakan rezeki akan awet bila rezeki itu berada di tempat ataupun di keluarga yang tentram. Nah, sama halnya dengan kita sebagai manusia. Kalau kita bertamu, berkunjung ke rumah seseorang, tapi di sana situasinya marah-marah, panas, apakah kita nyaman? Tentu nggak nyaman ya. Rezeki juga sama. Ketika beliau hadir ke rumah kita punya rumah yang enak, tentram bersama keluarga, tentram harmonis, tentu rezekinya awet. Rezekinya nyaman dan rezeki kan manggil rekan yang lain. Rezeki yang lain, ayo berkumpul ke rumah ini sebab tuannya sangat baik, tuannya sangat perhatian sama kita. Nah, dalam hal ini tidak hanya cukup harmonis, tapi kita bagaimana menghargai rezeki itu. Nah, saya sering perhatikan dan saya pun dulu mengalami ketika terima rezeki, dapat uang, belum sempat bersyukur nih Pak, sudah pakai untuk belanja, sudah pakai untuk bayar tagihan ya. Dalam pengetahuan semesta pun dinyatakan, agar rezekimu awet, agar betah, perlakukan rezekimu secara istimewa. Contoh paling kecil, dapat rezeki, dapat penghasilan, kita ucap syukur dulu, ucap terima kasih dulu. Sampaikan rasa syukur pada beliau yang maha kuasa. Berikan yang terbaik untuk pasangan kita. Dari penghasilan yang kita dapat itu bagi dulu. Ambil 5%-nya, sisihkan untuk kegiatan spiritual, sisihkan juga untuk kegiatan sosial. Maka dengan cara itulah rezeki akan awet di rumah kita. Itu salah satunya Pak. Itu hal yang kecil ya, sekali lagi hal ya. kecil tapi dampaknya luar biasa. Luar biasa dalam kehidupan ya. Benar. Jadi keharmonisan dalam keluarga intinya akan menarik rezeki, keberkahan dari segala penjuru alam semesta. Dari segala arah tentunya. Benar. Buktikan saja, bisa dipraktekkan 1 hari 2 hari ke depan. Coba mulai harmonis dengan pasangan kita, dengan anak-anak, dengan orang tua kita. Lihat bagaimana rasanya di rumah itu, bagaimana energi yang terpancar, bagaimana peluang-peluang bagus, rezeki-rezeki yang hadir dalam rumah tangga kita. Banyak juga orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan seseorang, kebahagiaan dalam suatu keluarga itu diukur dengan apa yang dimiliki. Diukur dengan harta gitu maksudnya ya? Bisa dikatakan demikian? Ini yang sering, mohon maaf, agak keliru di masyarakat ya. Selalu berpedoman, saya akan bahagia jika sudah punya harta sekian. Saya akan bahagia jika sudah punya rumah ini. Nah, secara logika itu memang masuk akal. Tetapi dalam konteks pengetahuan semesta dinyatakan, jangan menunggu dirimu memiliki semua baru berbahagia. Tapi ciptakanlah hati yang berbahagia dengan cara apa? Syukuri apa yang kita punya saat ini. Maka dengan mampu mensyukuri hal itu, kebahagiaan lain akan dihadirkan dalam rumah tangga kita. Contoh tadi,
kita belum punya rumah yang bagus, tapi kita bisa mensyukuri rumah yang sekarang. Dengan mampu mensyukuri, alam semesta akan bahu-membahu mengirimkan energi-energi berkah. Karena kita mampu mensyukuri yang kecil, berarti kita pantas menerima yang besar. Nah, ketika kita sudah terima yang besar, syukuri lagi, kita akan diberikan yang lebih besar lagi. Nah, semesta menyatakan, apapun yang kita syukuri, maka itu akan dikirimkan dalam jumlah yang lebih besar lagi. Begitupun sebaliknya, apa yang kita keluhkan, apa yang kita membuat hatinya panas, juga sama akan dikirimkan keluhan-keluhan lain. Sebagai contoh Pak ya, kalau kita pas di jalan raya, pas ketemu kondisi jalan yang macet, di sana kita mengeluh, kita menggerutu. Lihatlah kejadian apa yang terjadi berikutnya. Pertama, kemungkinan akan ketemu jalan yang lebih macet. Gitu. Kedua, walaupun sudah bisa keluar dari jalan yang macet itu, kita akan sampai di tempat kerja kita, tiba-tiba bertemu teman yang punya energi kurang mengenakan. Tiba-tiba mukanya cemberut, marah dan gerah. Atau kalau kita pulang ke rumah, ya tiba-tiba di rumah kita disambut dengan perasaan yang nggak enak. Itu dampaknya apa? Dampak kita. Dampak dari keluhan-keluhan kita. Tapi kalau kita bisa balik, mengalami situasi seperti tadi, macet, kita bersyukur. Syukur macet, dengan macet saya bisa baca-baca WhatsApp lagi gitu kan. Kan ada rasa syukur. Tentu kejadian yang hadir itu beda. Akan hadir kejadian-kejadian yang mengenakan. Dengan seperti itu kita akan makin besar energi positif yang terpancar. Jadi bisa dikatakan dalam situasi apapun kita tetap bersyukur. Syukuri, energi yang keluar beda. Oke. Kita terima rezeki 1 juta, mensyukuri itu pancaran energi yang positif. Tapi energi terima rezeki 10 juta, kita nggak mensyukuri, energi yang keluar negatif. Tentu pencapaian juga beda. Baik, nanti SBA juga akan mengadakan workshop pemirsa dan kalau boleh saya tanya ini, manfaat apa yang akan didapatkan ketika pemirsa Bali TV mengikuti workshop nantinya? Iya, yang paling pertama tentu akan merasakan sebuah ketentraman, kedamaian dalam batinnya. Nah ini yang banyak dicari, ingin hidup damai, tentram, damai dalam batin. Nah nanti setelah workshop sesi pertama saja, sudah mendapatkan rasa itu, mulai tenang, tentram, dan damai. Yang kedua, peserta yang ikut workshop kami, beliau akan mendapatkan sebuah metode dan solusi untuk penyelesaian beban-beban kehidupan, tanda kutip dalam hal ini adalah beban-beban hutang. Nah, kenapa demikian? Karena kami juga sediakan support barang produk permodalan untuk menyelesaikan beban tagihannya, untuk memulai usaha, dan kami juga sediakan metode-metode bagaimana caranya menjaga energi keberkahan dalam rumah tangga kita. Itu Pak. Ketentraman batin. Berarti yang berhak mengikuti workshop ini sendiri, apakah mereka yang punya batin yang tidak tentram itu? Tidak tentram, tidak bahagia? Tidak begitu juga maksudnya. Nah, terutama bagi yang belum tentram. Penting sekali agar segera memulihkan batin kita biar damai. Bagi yang sudah batinnya damai, alangkah luar biasanya jika kita tahu rahasia-rahasianya, agar kedepannya kita semakin bisa menjaga, membentengi kedamaian itu agar tetap terjaga dengan sangat baik. Nah, mohon maaf dalam hal ini, banyak di antara kita, termasuk saya juga dulu mengalami, di luaran kelihatannya sangat bahagia, tapi sesungguhnya dalamnya nggak bahagia. Nah, di sini di workshop nanti akan diberikan rahasia kehidupan, di mana antara apa yang di luar, yang kelihatan di luar, dengan apa yang ada dalam batin ini, itu benar-benar bahagia luar dalam. Baik. Harmonis luar dalam. Sehat luar dalam, kaya luar dalam. Nah itu yang kita akan berikan caranya nanti. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita juga memiliki beberapa foto ya yang akan kita tampilkan kepada pemirsa Bali TV. Bagaimana situasi ketika mengikuti workshop dari SBA. Kita akan tampilkan berikut ini. Wow, ini apa yang terjadi ini Jero? Ini banyak sekali ini. Iya, ini momen ketika para peserta kita berikan metode sebuah rahasia bagaimana kita merancang impian masa depan kita hingga apa yang kita impikan itu bisa-bisa benar-benar terjadi. Jadi bukan sekedar cita-cita. Kami berikan rahasianya, kuncinya, metodenya agar bisa merancang cita-cita kita, impian kita menjadi kenyataan dalam hidup ini. Apapun itu yang kita inginkan, apapun kita bisa yang rancang. kita inginkan, kita bisa setting, bisa rancang. Asalkan tahu caranya menyelaraskan antara hati kita dengan pikiran kita serta tindakan kita. Nah itu yang terjadi kemarin. Oke, baik. Ini bisa dikatakan ini ratusan Iya, orang. sangat banyak, sangat banyak. Dan setelah mereka melakukan kegiatan ini, banyak juga testimoni yang menyatakan pencapaian yang dahsyat, yang luar biasa. Baik, ini juga situasi ketika workshop yang diadakan di SBA, Niki. Iya, ini juga momen workshop di mana para peserta dalam hal ini beliau dari berbagai kalangan, dalam hal ini dari kalangan perbankan, beliau merasakan sebuah anugerah istimewa. Kenapa demikian? Beliau menyatakan dulunya jarang sekali bisa mendapatkan rasa syukur, bahkan
tidak bisa mensyukuri berkah-berkah leluhurnya. Tapi ketika masuk momen workshop kami, beliau menyadari betapa besarnya kasih sayang leluhurnya, betapa besarnya cinta Tuhan pada dirinya, hingga beliau menyatakan hati yang sangat lega, sangat ringan saat itu, Pak. Gitu. Haruskah dengan pose mengepalkan tangan itu? Ya, itu pose kita sangat-sangat bersemangat. Kenapa demikian? Semangat luar biasa kita munculkan karena sudah mendapatkan rasa yang paling istimewa di hati. Dalam artian, selama ini nggak merasa peka, tapi sekarang lebih peka. Selama ini semangatnya kurang, tapi sekarang sudah semakin bersemangat. Selama ini pencapaiannya belum maksimal, tapi sekarang pencapaiannya optimal. Nah, itu menyebabkan ekspresi yang luar biasa, kepalkan tangan, semangat juang yang tinggi gitu. Jadi ekspresinya sangat luar biasa. Aduh, ini seperti debus nih. Apa yang terjadi nih, Jero? Apakah diajarkan di workshop juga kekuatan? Ini bisa dikatakan kekuatan kah atau gimana, Jero? Nah, ini adalah momen di mana ketika kita membangkitkan keyakinan dan kepercayaan dirinya. Keyakinan dan kepercayaan diri. Iya, banyak orang ketika dikasih peluang bilang nggak bisa, nggak mampu, nggak berani. Nah, ada sebuah pengetahuan, ada sebuah metode yang kami berikan nanti. Nah, dengan metode ini dia akan bangkit rasa percaya dirinya, bangkit keberaniannya, dan bangkit energi pencapaiannya. Nah, itu api beneran, Pak. Itu api langsung ditelan, dimasukkan, dan mereka yang melakukan itu menyatakan ternyata tidak panas ya. Nah, kenapa demikian? Karena energinya aktif. Energi pencapaiannya, keyakinannya bangkit. Ketika dia yakin api itu dingin, maka betul-betul terasa dingin. Jadi, ketika dia juga yakin bahwa bisnis yang dijalankan berhasil, maka dia berhasil. Cuman selama ini belum tahu bagaimana caranya menancapkan energi keyakinan itu. Baik. Setelah dia yakin, apapun yang diimpikan itu pasti dicapai, asalkan niatannya baik untuk kehidupan di semesta ini. Baik, jangan dicoba di rumah ya. Oh iya, jangan. Tidak memiliki keberanian seperti itu ya. Nah, itu yang harus Anda lakukan di workshop nantinya. Okay? Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Jero Niki, Jero Saputra, seorang pendiri Yayasan SBA. Jero, ini kalau kita berbicara dengan workshop yang akan diberikan nantinya, apa yang akan di-sharingkan kepada pemirsa yang ingin mengikuti workshop nanti? Selain keteraman batin, kemudian penyelesaian beban, seperti itu. Yang pertama itu jelas konsep kehidupan yang terberkati. Nah, sebuah konsep di mana kita tahu apa yang harus kita lakukan, mengerti apa yang harus kita laksanakan, dan bisa bertanggung jawab tentang apa kewajiban kita. Nah, yang kedua, selain tahu kita tentang konsep kehidupan tersebut, kita akan memahami sebuah tuntunan alam semesta, di mana dengan memahami tuntunan ini, kita akan selaras dengan alam. Kita kan sering dibilang, satukan dirimu dengan alam semesta. Kita nggak bisa terpisah dengan alam semesta. Nah, dengan mendapatkan rahasia kehidupan ini, kita akan bisa menarik keberkahan-keberkahan, ataupun rezeki-rezeki, ataupun segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, agar hadir ke dalam hidup kita. Contoh yang sering saya pakai di workshop, ketika kita ingin punya rumah kan berada di alam semesta, di dunia ini. Ketika kita mampu membangkitkan energi dalam jiwa kita ini, memancarkan energi pencapaian rumah itu, maka lambat laun alam semesta akan bahu-membahu mengirimkan cara, metode, dan peluang-peluang agar kita bisa punya rumah itu. Nah, ini sudah banyak terbukti dan merupakan sebuah testimoni yang dahsyat. Beliau menyatakan sepertinya dulu tidak masuk akal bisa beli rumah dengan harga tunai seperti ini. Tapi dengan rahasia ini Tuhan mengizinkan kenapa saya bisa beli rumah harga kontan. Nah, karena dia tahu rahasianya, tahu kuncinya, bisa memancarkan energi yang diharapkan agar bisa menghadirkan apa yang diharapkan. Itu soal rumah, soal materi. Berikutnya soal kedamaian. Kami pun berikan sebuah metode nanti bagaimana kita membangkitkan pancaran energi jiwa kita, sebuah energi yang berkaitan dengan kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Manakala kita mampu memancarkan energi keharmonisan itu, maka keharmonisan-keharmonisan lain akan hadir dalam hidup kita. Tidak hanya harmonis dalam diri, tidak hanya harmonis dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, tetapi lingkungan sekitar juga harmonis. Dan luar biasanya lagi, akan dihadirkan orang-orang yang membawa berkah keharmonisan itu, berkah positif dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Nah, banyak orang menyatakan, kenapa ya saya sudah sering sekali bersembahyang, sudah taat, bersujud, tetapi selalu bertemu dengan benturan-benturan, bertemu dengan permasalahan-permasalahan. Nah, bukan sembahyangnya yang salah, bukan, tetapi energi yang dipancarkan tidak selaras dengan apa yang dimohonkan. Nah, kami punya konsep dalam SBA menyatakan, selaraskanlah antara hatimu dengan pikiranmu dengan apa yang diucapkan. Nah, dengan selaraslah kita akan bisa menghadirkan apa yang kita mohonkan.
Contoh kecil, dalam doa kita memohon, Tuhan, hamba memohon agar keluarga kami betul-betul harmonis. Nah, itu yang kita mohonkan. Tetapi ketika memohon, hati kita, pikiran kita tidak tertuju dalam hal itu, jelas apa yang kita mohonkan tersebut akan bisa berhasil dengan peluang yang sangat kecil, ataupun diwujudkan dalam waktu yang sangat panjang. Kita kan semuanya berharap agar apa yang dimohonkan cepat diwujudkan. Iya. Bener kan? Nah, tentu harus tahu caranya. Caranya apa? Tadi itu, selaraskan energi hati, energi kata-kata kita dengan energi pikiran. Manakala sudah selaras semua itu, maka alam semesta akan merespon dengan sangat cepat. Nah, itu yang terjadi selama ini, Pak. Jadi ada 3 poin yang di-sharingkan nantinya, bagaimana menyelaraskan hati, kata-kata dengan pikiran. Benar. Untuk mencapai apa yang diinginkan. Iya. Maka tadi saya bilang apa? Ketika ditanya apa kabar? Bahagia dan selalu beruntung. Iya. Itulah konsep menyelaraskan kata-kata. Ketika bilang bahagia dan selalu beruntung, hati pun harus bahagia. Hati pun merasa beruntung. Yang dipikirkan pun juga keberuntungan-keberuntungan. Jadi ketika di awal saya sempat mengatakan bahwa ada sebagian orang yang mengatakan, aduh saya sudah berjuang keras dalam kehidupan ini, bekerja keras ibaratnya banting tulang semua saya banting. Tetapi apa yang saya inginkan tidak juga tercapai. Ini ada yang salah dalam hal itu. Iya. Ada yang tidak selaras dari Bener. hatinya, kata-katanya, pikirannya kah? Tepat. Beliau tadi berpikir, berharap pencapaian yang besar. Iya. Tapi yang dilontarkan dalam kata-kata ada keluhan. Jelas tidak terselaras. Berharap pikirannya ingin pencapaian yang hebat. Tapi kata-kata yang dikeluarkan adalah keluhan seperti tadi. Sudah kerja keras, banting tulang, tapi nggak berhasil-berhasil. Itulah energi keluhan. Itulah energi yang nilainya sangat kecil. Sementara kita mengharapkan pencapaian yang besar. Tapi kita punya power yang kecil. Sama halnya dengan kendaraan. CC-nya 100 cc, tapi mau angkut beban 2 ton, kan nggak bisa, Pak. Nah, itu yang harus kita selaraskan. Tidak hanya kata-kata yang harus bersyukur, tapi hati juga sepenuhnya harus bersyukur. Tadi dia bilang kerja keras, tapi kenapa belum berhasil? Seharusnya kita mensyukuri sudah bisa bekerja keras, sementara orang lain di sana, di luar sana kan belum tentu bekerja keras, Pak. Belum tentu sehat bisa bekerja. Oke. Kita harus bersyukur dikasih kesehatan bisa bekerja. Itu buat contoh kecilnya ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang beban masyarakat saat ini adalah beban masyarakat secara umum adalah hal perekonomian. Ini adakah solusi yang akan di-sharingkan nantinya di workshop? Iya. Itulah landasan tujuan kedua kami mengadakan workshop ini. Yeah. Memberikan solusi bagi setiap warga, maaf Bapak Ibu semua, saudara semua yang sedang terbentur dalam hal-hal perekonomian. Dalam hal ini yang sedang ditekan ataupun dikejar perihal tagihan. Nah, solusi yang kami berikan adalah memberikan support produk permodalan untuk menyelesaikan beban-beban tagihan itu. Baik. Nah, nilainya pun fantastis. Dari bantuan yang kami berikan tersebut, silakan pakai untuk membayar beban hutangnya, lunasi hutangnya. Sisa dari pelunasan tersebut pakailah untuk buka usaha. Tapi kami mohon ketika sudah berhasil nanti, Bapak Ibu jangan membuat hutang baru lagi. Cukup pergunakan modal yang sudah ada. Biar kedepannya tidak lagi tertekan batinnya, tidak lagi beban mental. Karena dengan usaha yang bagus, tanpa beban tagihan, itu ringan hatinya, Pak. Kemana-mana merasa nyaman, tenang, tentram. Awal bulan tentram, akhir bulan tetap tentram. Nah, itu yang kami berikan solusinya. Tidak hanya memberikan support untuk buka usaha, untuk penyelesaian beban hutang. Tapi kami pun memohon, ketika sudah berhasil nanti, ayo sarang-sarang bantu juga saudara kita yang lain, agar bisa bangkit kembali. Semakin banyak jiwa individu yang merasa hidupnya tenang, tentram di dunia ini, saya sering bilang, maka dunia ini akan semakin adem, semakin damai, semakin tentram. Baik. Sebagaimana halnya dulu para leluhur kita. Kenapa beliau dulu bisa punya aset sangat banyak? Kenapa beliau bisa bikin rumah yang bagus-bagus tanpa harus dosa hutang? Tanpa harus punya beban hutang? Karena beliau tahu rahasianya. Tapi kita sekarang semakin bertumbuh, kenapa ingin beli rumah harus ngutang dulu? Karena kita belum tahu rahasianya. Dan nanti, mari kita sama-sama pakai rahasia leluhur kita, agar kita juga punya keberlimpahan seperti beliau tanpa harus punya beban hutang. Baik, kita juga masih memiliki beberapa foto yang akan kita tayangkan hari ini untuk pemirsa Bali TV. Kita akan saksikan bersama-sama. Pemirsa, ini masih dalam suasana bagaimana situasi ketika workshop yang diadakan di SBA tentunya, Ini bagaimana suasananya? Ceria. Wow, ceria sekali. Sangat ceria. Kenapa ceria? Karena kita memang ini diajak peserta diajak selalu ceriakah menghadapi walaupun dalam hatinya mereka, ini saya mempunyai permasalahan dalam hidup saya ini, tetapi harus dihadapi dengan bahagia, bersyukur. Ya. Pertama, setelah tahu permasalahannya, kita cari tahu solusi penyelesaiannya. Setelah dapat solusi penyelesaiannya,
mulailah kita pancarkan energi hati yang ceria dan bahagia itu. Makanya diajak bernyanyi, bersorak gembira. Tujuannya adalah memancarkan energi yang bahagia itu. Nah, saat workshop pun saya bilang, mulailah setelah energi Bapak Ibu diaktifkan, mulailah melihat tayangan-tayangan yang memberikan kebahagiaan. Kurangi bernyanyi hal-hal yang membuat rasa sakit hati. Karena itu kan mengiring energi lagi. Saya sering bilang, rubah nyanyiannya, rubah lagu-lagunya, rubah tontonannya. Kurangi nonton-nonton hal yang menyakitkan, yang menyiksa jiwa. Tapi perbanyak tonton hal-hal yang memberikan rasa syukur, rasa bahagia, tentang pencapaian. Itu yang harus sering ditonton. Termasuk kata-kata juga hati-hati. Baru bangun, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bilang terima kasih. Nah, itu kan menyebabkan energi yang bagus dalam rumah tangga, dalam satu hari penuh itu akan semakin berkumpul. Baik. Silakan dibuktikan nanti, gitu ya. Dan ini pun... Nah, ini momen gini, Pak. Ketika kita harus menyentuh diri sendiri. Menyentuh diri sendiri? Iya. Selama ini kita jarang sekali berucap terima kasih pada diri sendiri. Nah, bisa diperhatikan mungkin langsung, sentuh diri kita, ucapkan, hai diriku, aku sayang diriku. Aku mencintai diriku. Aku senang menjadi diriku sendiri. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena dalam pengetahuan semesta dinyatakan, dirimu, tubuh jasmanimu, dan jiwamu merupakan wadah dari berkah itu. Apa jadinya jika wadahnya masih kotor, sebanyak apapun engkau masukkan air yang bersih, maka air itu kan tetap kotor juga. Nah, tubuh kita, tubuh jasmani kita yang pertama dibersihkan dulu. Rohani kita dibersihkan dulu. Maka rezeki, berkah, air yang masuk itu pun akan tetap bersih dan jernih. Nah, dalam momen ini saya sering melihat ketika peserta mulai menyentuh dirinya. Berucap begini, hai diriku, aku sayang diriku. Maafkanlah aku, selama ini aku sering mengabaikan diriku. Banyak yang bercucuran air mata, banyak yang menangis, banyak yang berteriak. Kenapa? Beliau mendapat fitrah jiwanya saat itu. Sesungguhnya jiwa kita memerlukan kesadaran itu. Jiwa kita menantikan bertahun-tahun agar kita mampu kembali ke fitrah jiwa yang sebenarnya. Nah, itu yang harus dipahami nanti ketika workshop. Ya. Nah, ini momen ketika seorang anak dan orang tua harus sama-sama menyadari tentang tugas dan tanggung jawabnya. Ketika seorang anak mulai mengerti bahwa aku sebagai seorang anak semestinya berbakti pada orang tua, semestinya membuat orang tua kita bangga, bahagia punya anak seperti kita. Nah, disitulah bangkit energi jiwanya. Energi itulah yang sebenarnya yang telah Tuhan tancapkan dalam jiwa kita agar kita bisa menjadi anak yang istimewa di dunia ini. Begitupun dengan orang tuanya. Ketika orang tua mengerti, beliau sebagai orang tua harusnya begini pada anak, harusnya begini sama pasangan. Beliau akan menyadari kembali, inilah aku yang sebenarnya. Kemanakah aku selama ini? Nah, itu yang akan disadari nanti. Ketika beliau menyadari, ternyata aku insan yang baik, ternyata aku individu yang beruntung. Nah, di sanalah berkah-berkah alam semesta yang saya sebutkan sebagai keberuntungan, rezeki, kedamaian, keberlimpahan akan berlomba-lomba masuk ke dalam rumah tangga kita. Kalau kita saksikan di layar ini ada berarti yang baju merah itu seorang anak yang melakukan sesuatu kepada orang tuanya. Apa yang dilakukan? Seorang anak yang sadar meminta maaf pada orang tuanya. Dan ketika seorang anak minta maaf dari hati dan bersungguh-sungguh, bahkan sampai bersujud di kaki orang tua manapun tidak akan sanggup menahan bendungan air matanya. Bendungan air mata kebahagiaan. Karena melihat anaknya sudah sadar, inilah anakku yang sebenarnya. Mungkin beliau juga merasakan, selama ini aku juga belum minta maaf sama orang tua. Selama ini aku kurang perhatian sama ibu dan ayah. Saudaraku, Bapak Ibu semua, mari kita sadari. Mari kita ingat baik-baik. Siapa sosok wanita yang paling sering meneteskan air mata ketika melihat kita sedang terbaring sakit? Beliaulah ibu kita. Nah, lalu apa balasnya sekarang? Pernahkah kita memperhatikan orang tua kita, ibu kita, tentang kesehatan beliau? Begitupun sebaliknya. Siapa sosok lelaki tua yang paling sering kita lawan? Paling sering kita ajak bertengkar? Paling sering kita tentang? Dialah ayah kita. Beliau dulu berjuang pagi, siang, malam, tidak peduli kehujanan, kepanasan, demi menafkahi anak-anaknya agar bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, ini harus disadari nanti. Di workshop akan kami berikan kunci-kuncinya kesadaran jiwa ini. Sebab apa? Semesta, Tuhan yang Maha Kuasa menyatakan, setiap rezeki, setiap berkah yang diminta oleh anak-anakku di dunia ini, pasti kukabulkan, asalkan anak tersebut sudah mendapatkan ridho dan restu dari orang tuanya. Itulah kunci pemungkas yang akan kami berikan nanti. Dapatkan ridho dan restu orang tua, maka keberkahan dalam hidupmu akan dapat dan semua permasalahan pasti selesai. Nah, ini contohnya. Seorang anak dan seorang menantu
bersujud, bersungkem di kaki mertua dan orang tuanya. Orang tua mana, mertua mana yang tidak akan bergetar hatinya. Nah, dalam hal ini saya menyatakan, anak-anak, entah kita anak kandung, entah kita sebagai seorang menantu, berbaktilah pada mertua kita, pada orang tua kita. Sebab apa? Beliaulah pintu berkah pertama yang akan membukakan rezeki-rezeki dalam kehidupanmu. Dan untuk dapat restu itu ada caranya. Nah, itulah yang kami berikan di ketika workshop. Cara mendapat restu yang paling utama dari orang tua. Ya. Ini jadi kesempatan yang sangat luar biasa sekali bagi mereka yang mempunyai keluarga yang lengkap ya, bisa dikatakan demikian, Jero. Benar, keluarga yang lengkap bersyukurlah masih diberikan kesempatan yang sempurna seperti ini. Baik. Tapi maaf, bagi orang tua yang sudah tiada, Anda belum terlambat. Selama kita masih bernapas, kita masih diberikan waktu untuk minta maaf langsung. Di workshop nanti ada momen ketika, mohon maaf, kami harus menghadirkan jiwa-jiwa orang tuanya yang sudah tiada. Dan banyak menyatakan beliau melihat secara langsung ibunya hadir tepat di hadapannya, ayahnya hadir tepat di hadapannya. Bahkan banyak yang bilang, ibu saya hadir Pak, saya bahkan tidak pernah membayangkan wajahnya, tapi hari ini saya melihat beliau hadir, beliau memeluk saya, merangkul saya, memberkati saya, dan saya masih merasakan aroma tubuh dari ibu saya. Itu luar biasanya yang akan terjadi nanti. Itulah energi pemberkatan yang luar biasa. Baik, jadi bagi mereka yang tidak memiliki orang tua angkat pun lengkap pun tetap bisa hadir di workshop ini Tetap sendiri bisa. ya. Baik, agak emosional ketika menyaksikan tadi. Bisa diulang lagi gambar tadi permodalan yang ditampilkan. Nah, ini support permodalan yang akan diberikan nantinya. Bisa dijelaskan seperti apa support permodalan yang akan diberikan kepada peserta workshop nantinya, Jero? Iya, ini setiap peserta workshop yang sudah berhasil kita luluskan, jadi beliau langsung kita berikan support permodalan dengan nominal yang sangat fantastis bagi saya. Cuman barang yang kami berikan itu betul-betul merupakan barang yang harus Bapak Ibu distribusikan. Dalam hal ini, permodalan yang kami berikan tidaklah berupa uang tunai, tetapi saya berikan berupa produk perdagangan. Kenapa berupa produk, Bapak Ibu? Agar Bapak Ibu juga punya daya juang, mengerti, memahami, untuk mendapat rezeki itu perlu berjuang. Nah, produk ini pun adalah produk-produk yang berkualitas, sudah dikenal di masyarakat, dan Bapak Ibu bisa gampang menjualnya. Nah, kenapa tidak saya kasih uang tunai? Dalam konteks semesta pun, saya tidak diizinkan untuk berbisnis pinjam-meminjam uang. Jadi solusinya saya berikan barang permodalan untuk Bapak Ibu pakai, menyelesaikan beban hutang, dan dipakai untuk memulai usaha kembali. Nah, apakah semua dapat bantuan? Tentu. Semua warga binaan kami berikan support permodalan. Tapi permintaan saya satu, setelah berhasil nanti, mari sama-sama juga bantu saudara kita yang lain, agar semakin banyak lagi individu yang tertolong di dunia ini. Baik, bagaimana indikator kelulusan bagi mereka yang ingin mendapatkan permodalan ini, Jero? Ya, indikatornya simpel, Pak. Yang penting dia mau berbenah kembali, mau bertobat sebagai anak yang baik, sebagai orang tua yang baik, dan tidak lagi membuat hutang baru. Nah, logikanya kenapa berutang lagi? Karena kami sediakan support barang permodalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Mohon maaf, keperluan 1 juta ya 1 juta kami kasih. Keperluan 1 miliar ya 1 miliar kami berikan permodalannya. Lalu untuk apa lagi kita pinjam keluar? Manfaatkanlah berkah yang sudah kita terima semaksimal mungkin, agar kedepannya bangun pagi, makan siang, tidur malam tetap tenang tanpa mikirin beban tagihan. Nah, itu yang saya maksudkan, Pak. Ini beberapa orang yang sudah lulus, kemudian mendapatkan support permodalan dari SBA. Iya, ini hanya segelintir. Kita sampai saat ini sudah memberikan support permodalan kepada lebih dari 700 orang. Dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Nah, nanti Bapak Ibu pun silakan, saya persilakan hari ini berapa beban tagihannya, nanti hitung-hitungan, nanti Bapak Ibu berapa mengajukan bantuan permodalannya. Tapi ingat, pakailah bantuan tersebut menyelesaikan beban dulu, barulah pakai untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Jangan dibalikkan, dapat bantuan tiba-tiba ganti rumah, tiba-tiba ganti mobil, ya nanti dulu selesaikan dulu beban tagihannya biar hutangnya lunas, hatinya tentram, hatinya damai. Nah, setelah hati damai baru kembangkan hal-hal yang lain. Dan satu hal lagi, Pak, mumpung saya ingat, ketika nanti kita dikasih keberlimpahan oleh beliau Tuhan Yang Maha Kuasa, ada sebuah fase kehidupan nanti ketika kita sudah berkecukupan, berkelimpahan, punya segala-galanya, mari sama-sama kita ngatur ayah menjadi abdi Tuhan yang istimewa, berbakti. Pergunakanlah sisa kehidupan ini untuk mengabdi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu poin yang paling utamanya. Baik. Ya. Baik, ada lagi foto yang akan kita tampilkan? Ini adalah momen ketika kita gebiar bisnis bersama. Jadi setiap alumni kita sediakan usaha milik bersama.
Jadi dari angkatan 1 sampai angkatan 7 kemarin kita buatkan sebuah perusahaan di mana di usaha ini mereka itu sama-sama mempunyai hak sebagaimana halnya sebagai seorang pemegang saham itu modelnya ya. Jadi hasil dari perusahaan itu mereka bagi rata. Lalu modalnya berapa? Modalnya siapa? Permodalan semua kami support dari yayasan ini. Bapak Ibu cukup berpartisipasi, sama-sama bergerak di dalam jalan kebenaran, sama-sama bertindak untuk menjaga kemuliaan dan keberkahan dalam rumah tangga kita. Itu intinya sekali. Baik, Jero, bagi mereka yang ingin mengikuti workshop, apa yang harus dipersiapkan nantinya? Yang pertama yang mesti dipersiapkan adalah hatinya. Hati yang sungguh-sungguh ingin berbenah dari kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik ke depannya. Mohon maaf, saya bukan bermaksud bilang yang sekarang salah, tetapi berbenah agar kehidupan lebih baik lagi ke depannya. Yang sekarang mampu bersyukur 1 kali, ya ke depannya biar bisa bersyukur 10 kali. Sekarang baru bisa membantu 1 orang, ke depannya biar bisa bantu puluhan orang. Nah, itu yang saya masukkan berbenah ke arah yang lebih baik. Nah, yang kedua, Bapak Ibu nanti ketika ikut workshop, tolong Bapak Ibu juga jangan lupa untuk sebelum berangkat, mohon izin lah, berdoalah di rumah dulu. Jika orang tua masih ada, mohon restu pada orang tua dulu. Jika bisa, ajak orang tuanya sama-sama hadir agar bisa mengikuti prosesi sungkeman bersama-sama. Jika orang tua sudah tiada, berdoalah di rumah dulu, mohon izin beliau, mohon restu beliau, agar pengetahuan ini betul-betul bisa berkah, barokah, bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini. Tidak hanya berarti untuk diri sendiri, tapi juga bisa berarti untuk kehidupan di semesta ini. Jadi ini universal, Jero? Universal, Pak. Dari semua keyakinan, dari semua umat itu bisa hadir. Kami pernah mengadakan acara dari berbagai galauan umat hadir. Karena metode yang kami sampaikan adalah metode universal. Konsep universal. Jadi sesuai keyakinan masing-masing kita bisa terapkan semuanya itu. Gitu. Baik. Kita juga memiliki VT ya. Video teaser tentang bagaimana di workshop SBA, mungkin bisa ditayangkan saat ini. Baik, terima kasih Tuhanku. Bersama kita bisa. Iya. Bisa dikatakan itu tagline dari SBA kah? Iya, salah satu tagline kami. Selalu kami bilang, terima kasih Tuhanku, bersamamu kita semua jadi bisa. Gitu kan. Sebab apa? Segala berkah yang kita terima sampai saat ini itulah milik beliau. Cuma tugas kita adalah buatkan
jadikan diri kita ini pantas dan layak menerima berkah itu. Oke, Ya. baik. Bagi mereka yang sudah pernah mengikuti workshop ini sendiri, apakah ada pencapaian mereka yang berbeda-beda didapatkan? Apa yang menyebabkan? Iya. Biro? Setiap pencapaian ada yang berbeda. Itu benar. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Yang menyebabkan kenapa berbeda adalah keyakinannya. Nah, makanya kami bilang di workshop nanti, tancapkan keyakinan yang sungguh-sungguh. Sebab apa? Apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta itu sudah alam sediakan, sudah Tuhan sediakan untuk kita. Cuma Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Sejauh mana komitmen kita, sejauh mana kita bisa layak dan pantas untuk menerima anugerah-anugerah itu. Nah, ini perlu dipahami. Jadikan diri kita ini semakin pantas dan layak untuk menerima mujizat beliau. Dengan cara apa? Cara tadi, perbanyak bersyukur, jaga hati, jaga pikiran, jaga kata-kata. Itu cara yang paling mendasar. Ya. Oke. Kalau saya lihat CV-nya di sini, menurut informasi yayasan ini bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari salah satu bank nasional, BUMN di Indonesia, dan lembaga survei pengembangan SDM dan SDA. Bisa dijelaskan seperti apa itu, Jero? Ya, kita pernah mendapat penghargaan dari salah satu perbankan nasional Indonesia. Itu karena apa? Karena lulusan kami itu berhasil membuat tabungan emas batangan terbanyak. Wow. Jadi bukan tabungan uang, tapi tabungan emas batangan terbanyak. Jadi kami dapat penghargaan sebagai the best nomor 1 waktu itu. Ya. Yang kedua, kami dapat penghargaan dari Lembaga Pengawasan tentang Pengembangan SDM dan juga pengembangan produk. Kenapa? Karena barang kami, produk kami berturut-turut mendapat penghargaan sebagai the best quality product tahun 2017, 18, dan sekarang juga akan dapat 2019 ini. Kenapa demikian? Karena dapat testimoni kepuasan dari pelanggan yang memakai produk tersebut. Nah, dalam hal ini banyak petani, banyak peternak, banyak wirausaha yang mendapatkan sebuah rasa ternyata bisa mendapat hasil berlimpah dengan menerapkan dan memakai produk-produk yang kami sediakan. Jadi itu yang terjadi. Penghargaan berikutnya kenapa? Karena banyak individu, banyak insan yang merasakan dirinya tercerahkan sekarang. Makanya kami punya tagline, jiwaku tercerahkan, hidupku merdeka. Itu memang benar. Ketika jiwa sudah tercerahkan, pikiran jernih, hati tenang, langkah pun damai, maka pencapaian-pencapaian besar terjadi. Ketika pencapaian besar dapat, pasti hidupnya merdeka, gitu ya. Oke, ini salah satu yang yayasan dari Santi Bakti Amerta tekankan di sini adalah harus berwirausaha. Ini apa hubungannya? Kalau kita berbicara tentang wirausaha, akan berbicara tentang dunia bisnis. Ini adakah hubungannya dunia bisnis dengan jiwa yang tercerahkan nantinya? Iya, hubungannya sangat erat, Pak. Seperti apa, Jero? Ketika jiwa sudah tenang, damai, tentram, maka di situ kita bisa punya pemikiran yang cemerlang untuk mengembangkan usaha-usaha kita. Tapi sebaliknya, kalau kita punya usaha, tapi hati kita, jiwa kita, pikiran tidak tenang, jadi kita seolah-olah usahanya mentok segitu-segitu saja. Tidak akan mendapat terobosan baru, tidak bisa mengeluarkan pemikiran, ide-ide yang cemerlang. Karena jiwanya terbelenggu, hatinya terbebani. Nah, setelah tahu konsep jiwa tercerahkan ini, kita akan bisa menyeting ataupun mengarahkan pikiran kita bagaimana caranya mengembangkan usaha agar kedepannya semakin hebat. Bagaimana caranya agar bisa mendapat pencapaian 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun ke depan biar luar biasa. Bagaimana caranya mendapat omset 10 kali lipat ataupun 100 kali lipat dari yang sekarang. Nah, itu akan didapatkan caranya ketika jiwa kita sudah dicerahkan. Ketika hati damai, pikiran jernih, kata-kata mulai cemerlang, di sanalah Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah konsep, oh ini loh caranya agar bisa melakukan terobosan pencapaian yang hebat seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan dari dulu. Dulu saya juga ngawali, Pak. Usaha saya awali dari awal, boleh dibilang tanpa modal sama sekali. Karena waktu itu masih beban tagihan sana-sini. Hanya punya modal Rp250.000. Itu pun yang saya pakai untuk beli sepeda motor. Nah, dari motor itulah saya pelan-pelan merintis usaha ini tahun 2014 sampai sekarang. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi saya sudah sangat berlimpah, sangat kaya raya. Karena apa? Tahu rahasianya, tahu caranya. Bagi saya pribadi, bisa berubah dalam waktu cepat itu sangat hebat. 1 tahun, 2 tahun berubah sangat hebat bagi saya. Kenapa demikian? Karena dulu saya mengalami puluhan tahun tetap kondisinya terpuruk. Tapi dengan rahasia ini, dalam waktu cepat, hitungan bulan, bahkan 1 tahun paling lambat, Bapak Ibu akan mendapatkan berkah yang luar biasa dalam hidup ini. Itu yang saya bilang, ini pengetahuan dahsyat. Jika kita mau menerimanya, mau rendah hati, terapkan rahasia ini, Anda akan dapatkan kehidupan yang luar biasa, melebihi dari apa yang kita bayangkan saat ini. Jadi bisa dikatakan untuk berbisnis, untuk sukses pun, persiapan yang diperlukan bukan hanya berbicara tentang modal semata. Bukan modal yang utama, tapi sebuah pengetahuan yang dahsyat.
gitu ya. Karena apa, saya sudah buktikan, bukan modal yang diperlukan, tapi pemikiran, hati, dan terobosan yang luar biasa. Dan yang penting adalah rahasianya, kuncinya harus dapat. Kalau kita punya kuncinya kan gampang buka gemboknya, Pak. Kalau nggak punya kunci kan harus pukul dengan keras tuh buka gembok. Dan juga habis tenaga, habis energi, habis waktu, semuanya habis. Tapi kalau ada kuncinya, simple langsung buka. Ya? Baik, Jero. Yayasan SBA ini program-program kegiatan apa saja yang akan yang sudah dikembangkan dari yayasan? Ya, ada banyak program. Itu yang pertama adalah program pembagian pengetahuan semesta seperti yang workshop sekarang ini. Yang kedua adalah program pengembangan mental dan jiwa wirausaha. Nah, di sana ada program di mana kami akan membina mereka-mereka yang sudah lulus, yang sudah mulai terima bantuan permodalan. Kita akan ada acara momen kumpul bersama untuk membina, mengarahkan biar tahu usaha apa yang harus dijalankan, bagaimana harus bergerak, bagaimana harus berpikir agar cepat terjadi omset yang besar. Yang ketiga, kami kembangkan konsep spiritual, Pak. Jadi harus seimbang antara dunia bisnis, dunia rohani dengan dunia jasmani harus seimbang. Kami ada program yang rutin mengadakan persemayangan, penyucian raga, penyucian batin, itu sering kita adakan. Nah, yang keempat, kita ada program bakti sosial. Nah, di sini kita akan berbagi pada setiap individu, setiap lembaga atau yayasan yang memerlukan bantuan kami, dan itu kami tidak memilah-milah. Karena apa? Tujuan kami adalah berbagi pada semua anak di dunia ini tanpa terkecuali. Yang penting memang betul-betul dia memerlukan. Nah, di sanalah kita akan berikan bantuan finansial, bantuan santunan dengan niatan agar bisa dia menyambung kehidupannya ataupun bisa meneruskan pendidikannya. Nah, yang kelima, kami sekarang sedang mendirikan sebuah pasraman, di mana di sana kami nanti akan mengajak Bapak Ibu, mohon maaf, yang selama ini belum merasakan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupannya. Nanti kami ada sesi-sesi terapi, dan kami pun sediakan tempat tinggal di sana. Kami pun sediakan makanan dan minuman, silakan, tanpa harus memikirkan biaya sama sekali, dengan tujuan satu, agar jiwanya terpulihkan dulu. Ketika jiwa sudah pulih, kan baru bisa bangkit berwirausaha. Nah, ketika sudah berhasil berwirausaha, mari bantu lagi saudara kita yang lain. Apa pentingnya berbagi itu, Jero? Berbagi sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dalam pengetahuan semesta dinyatakan, setiap rezeki yang kau terima, di sana terdapat hak-hak orang lain. Contoh, kalau kita mau berbagi dengan tulus ikhlas satu, maka Tuhan akan membalas minimal 700 kali lipat. Gede sekali, Pak. Saya sering buktikan, ketika saya bersedekah satu, balasannya pasti cepat. Paling tidak 700 kali lipat balasannya masuk. Nah, cuman kita harus tahu juga bagaimana caranya kita bersedekah, kita berbagi agar dapat balasan dari Yang Maha Kuasa. Selama ini sering keliru, kita berbagi pada seseorang, kita berharap dapat balasan dari dia juga. Kita dapat balasan dari manusia juga. Jangan berharap begitu. Berbagilah dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengharap balasan dari beliau. Tapi pancarkanlah energi rasa syukur atas kegiatan berbagi itu pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka beliau dengan sangat sempurna akan mengirimkan banyak kejadian, banyak peluang, banyak terobosan untuk membalas kebaikan-kebaikan kita itu. Dalam hal ini penting juga diperhatikan. Kita sebagai seorang anak, ketika kita sudah dapat rezeki, dapat penghasilan, ingat baik-baik, sisihkan rezekimu untuk orang tuamu, sisihkan rezekimu untuk keluargamu. Itu penting, karena apa? Setiap rezeki yang kita dapatkan adalah bagian dari orang tua kita juga. Ini yang banyak keliru, mohon maaf. Bagi yang mendengarkan, bagi yang menyimak, tolong perhatikan baik-baik. Berapapun penghasilan Anda, sisihkan untuk orang tuamu. Dan sisihkan juga untuk orang lain. Sisihkan juga untuk hal spiritual. Sisihkan juga untuk hal sosial. Ini penting, Pak. Inilah yang disebut sebagai penyelaras, penyeimbang, dan pertahanan energi berkah dalam hidup ini. Itu pentingnya berbagi, Jero. Sangat-sangat penting. Itu perlu dipahami. Saya pun menekankan pada setiap binaan kami, jangan berpikir menunggu kaya baru berbagi. Tapi berbagilah dulu baru engkau kaya. Nah, kenapa demikian? Dalam pengetahuan semesta dinyatakan, jika engkau sudah berlimpah, kaya raya, punya uang miliaran, baru engkau berbagi, engkau wujudkan tempat ibadah, itu masih kalah nilainya dengan kita yang sekarang hanya punya nasi satu mangkuk, tapi kita berbagi jadikan dua untuk orang lain, setengah, kita setengah. Masih menang kita yang punya nasi satu mangkuk. Ketimbang mereka yang punya uang miliaran, berbagi bangun tempat ibadah. Masih menang kita yang punya nasi satu mangkuk, tapi ikhlas berbagi jadikan setengah untuk beliau, setengah untuk kita. Itu yang menang. Oke, nanti dalam workshop ini apakah semata-mata untuk mereka yang ingin mendapatkan ketenangan jiwa, kemudian mendapatkan keberlimpahan dalam hal rezeki. Kalau berbicara tentang kesehatan, kalau kita sehat, tentunya kita bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini adakah workshop ini akan mendapatkan berkah dalam kesehatan mereka?
sangat dan pasti. Kenapa demikian? Begini, yang bisa memberikan kesehatan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang bisa memberikan rezeki adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Manakala kita mampu memancarkan energi cinta kasih itu, energi kerejekian, energi keberkahan, energi kesehatan, maka bukanlah hal mustahil jika alam semesta ini atas izin Tuhan yang Maha Kuasa akan bahu-membahu mengirimkan berkah dalam hidup kita. Banyak testimoni bilang sakit bertahun-tahun kenapa sekarang sembuh. Banyak yang bilang musuhan bertahun-tahun sekarang harmonis. Banyak yang bilang mau cerai sekarang tentram. Kenapa? Berkah jiwanya sudah terpancar. Dan alam semesta secara otomatis akan merespon mengirimkan berkah berikutnya dalam hidup ini. Itu yang terjadi. Oke, berapa lama workshop akan diselenggarakan, Niki? Dalam setiap sesi workshop kami paling cepat 6 jam. Paling cepat lagi 6 jam. Paling lambat 8 jam. Tergantung apa? Tergantung keseriusan hati kita. Tergantung energi para peserta. Kayak kemarin itu hampir 8 jam. 7 jam lebih. Kenapa? Karena banyak yang menangis, banyak yang sungkem, banyak yang berteriak, banyak yang minta tolong pada Tuhan. Karena itu terjadi otomatis. Tanpa kita menyadari, tiba-tiba beliau merasakan hadir ibunya, hadir ayahnya, leluhurnya hadir. Tiba-tiba yang melihat Tuhannya hadir nyata. Nah, itu yang menyebabkan durasi lama. Tapi luar biasanya durasi panjang, peserta merasakan sangat singkat. Kenapa? Karena jiwanya disembuhkan, jiwanya terberkati, jiwanya dicerahkan. Kalau orang Bali bilang wareg tanpa nede ya, bapak itu kenyang tanpa makan tuh ya. Karena apa? Berkahnya masuk banyak. Nah, bahkan ada yang bilang sakit saya kok hilang sekarang, migrain saya kok hilang. Kenapa? Berkahnya masuk gitu ya. Itu intinya sekali. Berapa lama? Sudah berapa lama ini yayasan dirintis oleh Jero sendiri, Jero? Iya. Yayasan ini yang rintis sejak tahun 2014, sejak awal mengetahui rahasia kehidupan ini. Tetapi dari tahun 2014, 2015, 2016, Tiang masih istilahnya mempersiapkan diri, mematangkan diri, menguji semua rahasia ini, apakah 100% akurat terjadi, terbukti. Nah, akhirnya semuanya saya lihat sempurna. Inilah pengetahuan yang saya bilang pengetahuan tiada duanya. Pengetahuan yang luar biasa bisa merubah kondisi kehidupan yang sangat terpuruk menjadi sangat berlimpah dengan kunci-kunci ini. Nah, hingga kemarin di 2017 baru saya buka untuk umum, untuk publik. Jadi kurang lebih kami sudah berjalan 2,5 tahun untuk publik dan sudah terbukti sangat banyak mencerahkan jiwa-jiwa yang mohon maaf sempat digelapkan, sempat terpuruk selama ini. Jadi ribuan orang sudah mendapatkan sudah manfaatnya. merasakan hal itu. Oke. Yang jadi pertanyaan ini, kenapa Jero ingin berbagi rahasia ini? Iya. Pemirsa khususnya masyarakat Bali ini. Ya, kenapa mau berbagi rahasia yang istimewa ini? Ya, kenapa rahasia nggak disimpan saja? Begini Pak, dulu ketika saya pertama kali diizinkan mengetahui kunci pertama, di sini ada beberapa kunci rahasia kehidupan. Ketika saya diizinkan memahami kunci pertama, saya punya ikrar di hati. Ketika saya diizinkan benar-benar memahami, menerapkan dan menguasai metode ini, saya juga akan berbagi rahasia ini pada masyarakat, pada anak-anak Tuhan yang lain. Dengan tujuan apa? Semakin banyak lagi individu yang diselamatkan, semakin banyak lagi individu yang tercerahkan, dan semakin banyak lagi individu yang mengerti bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang mustahil. Bahwa sesungguhnya kalau kita mau meminta, Tuhan pasti berikan, asalkan kita tahu caranya. Itu intinya. Intinya itu ya? Ya. Baik, boleh saya mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, bersama kita bisa tentunya. Luar biasa. Baik, terima kasih Jero sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV yang menyaksikan kita saat ini. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.